جسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya marassaban lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarat wa zar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah al khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna Muhammadan da'ila ad-dini bi awdha'il bayinat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه والمجتهدين بنصر الدين وإزالة المنكرات. ويا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من عصى. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, mengawali khutbah Jumat di siang hari dan baik ini di penghujung bulan Sa'ban, insyaallah sekitar 2 hari ke depan insyaallah akan kita sambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Quran, marhaban ya sahrul kiram, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang ditunggu oleh jutaan orang, dan insyaallah bulan itu akan datang dalam waktu beberapa hari ke depan. Semoga Allah berkahi kita. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allah berkahi kita di bulan Sa'ban ini, Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan dan bisa menikmati indahnya Ramadan tahun ini, dan kita menjadi orang bertakwa yang jamin kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, di awal khutbah ini marilah sama-sama kita merenungi betapa besarnya nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini Masya Allah titipkan pada kita dan keluarga. Bayangkan betapa tidak, di hari dan baik ini, di hari Jumat penuh keberkahan ini, tentunya masih ada saudara-saudara kita yang dengan sengaja atau tidak sengaja belum mampu memenuhi panggilan sholat Jumat kali ini akibat menipisnya nikmat iman yang Allah titipkan pada mereka. Di sisi lain tentunya juga ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, tidak punya daya dan kekuatan untuk hadir bersama kita di Masjid Al-Hamra ini akibat menipisnya nikmat kesehatan yang Allah titipkan pada mereka. Jikalau kita mau membandingkan kondisi kita dengan kondisi mereka, maka patutlah bagi kita untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Dengan mensyukuri nikmat iman, hidup kita semakin sempurna, dan dengan mensyukuri nikmat kesehatan, hidup kita semakin berhati-hati. Semoga saudara-saudara kita yang belum Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan tersebut, Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat hamba Allah berbahagia, setiap kali kita berada di penghujung bulan Sa'ban, hati kita merasa bahagia, bangga, dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang man fariha bi dukhuli Ramadan. Barang siapa yang bangga dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah ampunkan semua dosa dan kesalahannya. Oleh karena itulah khatib di hari ini akan membahas tema tentang marhaban ya Ramadan. Ayo persiapkan Ramadan kita terbaik agar kita memperoleh takwa. Hadirin sidang Jumat hamba Allah berbahagia, dasar panggilan ayat Ramadan itu jelas sekali dalam surat Al-Baqarah 183 yang khatib bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dasar panggilan ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Khatib dan keluarga dan kita semua termasuk orang-orang yang beriman. Apa yang diperintahkan kepada kita? Yaitu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian semua untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, agar sebagaimana orang sebelum kita juga pernah diwajibkan untuk berpuasa.
Jika dulu orang-orang sebelum kita itu diwajibkan puasa namanya puasa Asyura. Puasa Asyura itulah puasa 10 Muharram. Tapi setelah datangnya perintah kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Ramadan menjadi wajib bagi kita orang beriman, dan puasa Asyura menjadi sunnah yang diperintahkan untuk kita bersama. Hadirin sidang Jumat hamba Allah berbahagia. Apa tujuan ibadah Ramadan yang insya Allah akan datang beberapa hari ke depan? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang bertakwa. Ternyata tingkat paling tinggi di hadapan Allah itu bukanlah punya anak yang banyak. Tingkat paling tinggi di hadapan Allah bukan punya follower yang banyak. Tingkat paling tinggi di hadapan Allah bukan punya pangkat yang banyak. Tingkat paling tinggi di hadapan Allah bukanlah punya rumah yang besar, yang mewah dan berbagai macamnya. Tingkat paling tinggi di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah kelak? Hadirin sidang Jumat hamba Allah berbahagia. Pertanyaannya sederhana. Pernahkah kita bermimpi menjadi orang bertakwa? Boleh jadi bertahun-tahun kita hidup tidak pernah bermimpi menjadi orang bertakwa. Kita bermimpi menjadi orang kaya. Kita bermimpi punya rumah yang besar. Kita bermimpi punya power yang banyak dan berbagai macamnya. Pernahkah kita bermimpi menjadi orang bertakwa? Wajar kalau kemudian Allah kasih satu kesempatan 1 bulan penuh agar mimpi kita terwujud menjadi orang bertakwa. Apa manfaat menjadi orang bertakwa itu? Ternyata di dalam surat Talaq ayat 2 dan 3 diungkapkan ada 2 balasan bagi orang bertakwa itu di dunia ini. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Betapa nikmatnya menjadi orang bertakwa itu. Ada masalah di rumah tangga, Allah berikan jalan keluar. Ada masalah di kantor, Allah berikan jalan keluar. Ada masalah di mana pun saja, Allah berikan jalan keluar. Tapi kalau bertahun-tahun kita Ramadan, bertahun-tahun kita puasa Ramadan, tapi masalah terus bertambah, boleh jadi selama ini Ramadan kita hanyalah memperoleh lapar dan dahaga. Itulah ungkapan Rasulullah, kam min sha'imin, betapa banyak di antara umatku yang berpuasa tidak mendapatkan takwa, yang ia dapatkan adalah lapar dan dahaga. Saatnya kembali kita tenun pakaian takwa itu agar Ramadan ini berbuah keberkahan, yaitu jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah antarkan rezekinya. Betapa nikmatnya menjadi orang bertakwa itu. Allah antarkan rezekinya. Masih ingat kita bagaimana Maryam, ibunya Nabi Isa, suatu ketika berada di mihrab seperti ini, lalu kemudian pamannya bernama Nabiullah Zakaria melihat ada buah-buahan. Lalu Nabi Zakaria heran, dari mana ini buah-buahan kok ada begini? Lalu dia bertanya, anna laki hada, dari mana kau dapatkan buah-buahan ini wahai Maryam? Kau enggak kemana-mana. Qalat, Maryam mengatakan, huwa min indillah, Allah yang hantarnya paman. Ternyata Maryam punya 2 kelebihan yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, menjadi wanita yang terpilih, menjadi wanita hebat. Yang pertama, menjaga kehormatannya, kemaluannya. Yang kedua, rajin puasa. Mudah-mudahan dengan menenun kembali pakaian takwa di bulan Ramadan ini, Allah hantarkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan kita dan keluarga. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Tidak hanya di dunia, di akhirat kelak orang bertakwa itu akan mendapatkan sorga yang luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Di dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kebayang oleh kita, orang bertakwa itu disediakan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Yang paling sedih itu saat kita tahu luasnya surga itu antara langit dan bumi, tapi kita tidak bisa masuk ke dalam surga itu. Jangankan masuk ke dalam surga itu, kata Rasulullah, meletakkan 1 kaki saja tidak bisa dalam surga itu. Yang paling sedih lagi, jangankan meletakkan 1 kaki dalam surga itu, mencium baunya surga saja kita tidak dapat. Oleh karena itu,
belum terlambat. Allah kasih kesempatan sekali lagi untuk bisa merenung pakaian takwa ini. Ada jutaan orang yang boleh jadi tahun lalu berdoa kepada Allah agar dipertemukan Ramadan tahun ini, tapi hari ini mereka sudah berpindah ke alam kubur. Kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Boleh jadi doanya emak kita yang ingin anak menjadi anak yang saleh, doanya istri kita agar suaminya menjadi suami yang saleh, doa ayah kita atau doa suami yang ingin istrinya menjadi saleh. Oleh karena itu, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini agar Ramadan ini berbuah ketakwaan kepada kita dan keluarga. Pertanyaan yang sederhana, apa yang perlu kita siapkan menyambut Ramadan ini? Yang pertama, sucikan hati. Namanya bulan suci, ada baiknya hati kita juga suci. Jangan sampai kemudian masuk bulan suci hatinya mesti dendam. Telepon orang tua kalau orang tua jauh di kampung, salam mohon maaf kepada saudara-saudara kita, jamaah masjid Alhamdulillah dan juga tetangga kita dan berbagai macamnya. Saling bermaafan, sucikan hati agar kemudian berbuah takwa. Yang kedua, siapkan ilmu terbaik. Ikuti kajian-kajian di masjid ini dan banyak kajian-kajian lainnya. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini tidak hanya kenal sahur dan berbuka puasa saja. Ada banyak ilmu-ilmu fadilah-fadilah lain yang harus kita pelajari, dan mudah-mudahan Ramadan ini semakin sungguh-sungguh kita melaksanakannya. Yang ketiga, Ramadan ini adalah ibadah fisik. Oleh karena itu, siapkan fisik terbaik. Mudah-mudahan Ramadan ini kita punya fisik yang baik, Insya Allah bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan terbaik. Yang terakhir, siapkan harta terbaik agar kita bisa bersedekah, berzakat, berwakaf lebih banyak. Mudah-mudahan Ramadan ini penuh arti bagi kita dan keluarga. Bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan harta, bahagia itu pada saat kita mampu berbagi. Bulan yang terbaik untuk berbagi itu adalah di bulan Ramadan, dan manfaatkanlah, siapkan harta terbaik. Mudah-mudahan Allah terima kelak sedekah kita, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat hamba yang berbahagia, mudah-mudahan dengan semangat menyambut bulan suci Ramadan ini, kita sambut bulan suci Ramadan ini, makmurkan Masjid Al-Anwar ini, dan mudah-mudahan insya Allah kita menjadi pribadi yaitu la'allakum tattaqun, yang akan memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu